Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang dapat kembali menyapa lewat renungan singkat di malam hari ini. Di setiap daerah biasanya ada patung atau tugu yang sengaja dibuat sebagai momentum untuk mengingat sebuah peristiwa penting yang pernah terjadi di daerah tersebut. Sebagai contoh, jikalau Bapak Ibu berkunjung ke Pulau Nias, Bapak Ibu akan menemukan tugu gempa yang terletak di tengah kotanya. Tugu ini didirikan sebagai peringatan bahwa di Nias pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat. Saudara, di dalam 1 Samuel kita juga melihat bagaimana Nabi Samuel pernah membuat batu peringatan sebagai momentum untuk mengingat bagaimana pertolongan Allah yang sangat dahsyat dialami oleh bangsa Israel. Mari kita membaca kisahnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 10 hingga ayat ke-12. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nama batu yang didirikan oleh Nabi Samuel itu adalah Ebenhazer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Menolong dari apa, saudara? Selama 20 tahun bangsa Israel menderita di bawah penindasan yang dilakukan oleh bangsa Filistin. Mereka mengeluh kepada Tuhan, namun Tuhan tidak menolong. Mengapa? Karena bangsa Israel hidup tidak benar di hadapan Allah. Mereka telah meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada Allah asing, kepada para Asitoret dan juga para Baal-Baal mereka. Nabi Samuel datang menyerukan berita pertobatan kepada bangsa Israel. Nabi Samuel berkata di dalam ayat yang ketiga, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." 20 tahun bangsa ini tertindas bukan karena tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong, atau telinganya kurang tajam untuk mendengarkan seruan mereka. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam pasal 59 ayat 2, bahwa yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu adalah segala dosamu. Sampai akhirnya bangsa Israel bertobat, dan keajaiban Allah itu pun mereka alami. Allah sendiri yang berperang bersama dengan bangsa ini melawan orang Filistin. Kemenangan itu adalah kemenangan Allah. Kemenangan yang didapatkan setelah mereka mengalami pertobatan. Dan untuk mengingat akan perbuatan Allah yang ajaib dalam menolong umatnya yang sudah bertobat ini, Samuel mendirikan batu peringatan yang diberi nama Ebenhazer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Batu peringatan ini menjadi ingat-ingatan yang baik bagi bangsa Israel untuk tidak melupakan Allah. Bahwa Allah yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Bahwa Allah pernah melakukan keajaiban yang sangat hebat di tempat itu. Bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha kuasa. Dan bahwa Allah Israel adalah penolong yang dapat dipercaya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tahun ini adalah tahun yang terberat di dalam hidup kita. Banyak kejadian yang mengagetkan. Banyak di antara kita yang kehilangan. Kehilangan orang-orang yang terkasih, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan harta benda, kehilangan kesempatan dalam karir. Namun kiranya di penghujung tahun ini kita mengingat bahwa jikalau kita masih ada, jikalau kita masih dapat hidup hingga pada saat ini,
Itu semua karena pertolongan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan di tahun yang akan datang, di tahun 2021, seperti Tuhan sudah menolong kita dapat melewati tahun 2020, Ia juga akan menolong kita di dalam melewati tahun 2021. Karena Ia pernah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dan lagi, Ia pernah berfirman, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tahun boleh berganti, zaman akan terus berubah. Kejadian-kejadian mengagetkan silih berganti di dalam kehidupan kita. Namun satu yang pasti dan tidak berubah, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin.